Bukan sekedar mendekati, dia mengangkat lalu memakai makhluk berduri itu layaknya wig atau rambut palsu. Makhluk pintar ini adalah porter crab atau kepiting kuli. Dia sering memanfaatkan entitas yang beracun dan berduri untuk menyiasati predator yang menghantui. Bermodalkan bulu-bulu yang tajam di tubuhnya, maka setiap hal yang menempel tidak mudah terjatuh. Dan terkadang kostum sulit untuk dicari, maka dia memanfaatkan yang ada, yaitu ganggang laut berkamuflase demi mencari makanan. Namun sang kepiting lebih sering membopong bulu babi karena terbilang lebih efektif dalam mengusir penjajah maupun predator. Sementara hewan lain yang sering ia manfaatkan adalah bintang laut berduri dan juga ubur-ubur beracun. Kepiting ini hidup di perairan tropis maupun subtropis Indo-Pasifik. Namun perilaku yang dilakukan olehnya bukanlah hubungan mutualisme, melainkan parasitisme. Dia hanya memanfaatkan, sementara korbannya hanya mengalami kerugian. Kepiting sialan. Alih-alih mencari, mereka lebih senang menunggu rezeki datang. Hewan ini adalah die snake atau ular dadu. Mereka lebih sering terlihat di dekat perairan. Meski mempunyai wujud yang terlihat menyeramkan, namun nyatanya itu hanyalah gimmick, karena sejatinya mereka tidak berbisa dan untuk menakuti beberapa predator macam kuntul atau burung heron, musuh yang sangat merepotkan bagi para ular. Mereka akan setia menunggu hingga sang burung kenyang dan pergi. Terlebih, ular jenis ini terbilang pemalu dan mereka lebih sering menjauh ketimbang melawan. Ancaman menghilang. Sebuah alarm, waktunya berburu kembali. Ular sepanjang 1 meter ini mempunyai jurus terakhir yang sangat unik. Dalam keadaan terdesak, mereka pura-pura mati dan mengeluarkan bau bangkai dari lubang anusnya. Dan rezekinya terlalu besar. Mereka tidak sedang melakukan senam massal, melainkan tengah memperlihatkan karakter, perilaku, serta kejantanan. Fiddler crab adalah jenis kepiting yang terbilang unik. Mereka mempunyai capit besar yang beratnya hampir setengah badannya. Lihatlah, mereka terhenti sejenak lalu bergerak secara serentak. Perilaku nyeleneh ini bertujuan untuk menarik perhatian sang betina. Sang betina harus memilih. Kepiting ini bisa bergerak secara bersamaan sebab karakter pengkopi atau mimikri atau juga latah. Mereka juga memanfaatkan capit besarnya untuk berkomunikasi dengan cara mengetuk tanah lalu mengirim signal getaran kepada lawan bicaranya. Sang kepiting memakan organisme kecil atau detritus dan mereka berhabitat di area berlumpur maupun berpasir. Usahanya terbayar tuntas dan dia berhasil mengamankan calon istri. Dia mendeteksi ada ancaman yang serius, maka harus dilawan dengan serius juga. Namun yang terlihat terkadang jauh dari kenyataan. Dan itu bukanlah seekor ular, melainkan Hemeroplanes triptolemus, jenis ulat yang mempunyai kemampuan unik untuk meniru. Bukan cuma dari segi fisik, dia bisa melakukan strike, sebuah perilaku menyentak saat ular menyerang. Dan alih-alih merayap, ulat jenis ini malah melompat ke depan, memberi kesan sedikit seram. Lihatlah siapa yang berani mendekatinya, sang ular buntung yang bergelantung. Surprise. Ukurannya hanya 5 hingga 7 cm dan mereka berhabitat di hutan hujan Amerika Tengah. Sementara perilaku ini bertujuan untuk menipu predator dan jika tidak berhasil, dia mempunyai cara lain, yaitu membuat sebuah drama. Dia akan terjatuh ke tanah lalu berpura-pura menjadi sebujur bangkai atau mayat. Smart people. Beberapa makhluk air mempunyai kemampuan unik, tak terkecuali Sisiopterus thimsoni atau ikan gobi dari Hawaii. Bentukannya memang tidak cutie, cibi-cibi kawaii, namun masalah teknik dan juga skill patut diapresiasi. Hewan ini mampu memanjat tebing air terjun hanya bermodalkan mulut dan juga siripnya. Kekuatan hisapnya terbilang menakjubkan, sebab meski dihantam arus deras, mereka tak mudah terjatuh. Dia menempel, memakai mulut, serta melaju menggunakan kedua siripnya. Ikan ini menuju ke atas sungai untuk berkembang biak dan mereka mempunyai daur hidup yang terbilang unik. Karena saat bertelur, larva akan menetas di air tawar di atas sana, lalu terbawa arus deras ke lautan dan bertumbuh sebagai juvenil. Di laut, mereka terombang-ambing 3-6 bulan, hingga akhirnya sang pengembara kembali ke sungai berkembang dewasa, memanjat lagi, berkembang biak, bertumbuh lagi, berulang-ulang.
Yap, mereka bukanlah jenis semut baru, melainkan terkena infeksi hewan kecil yaitu Acarina, sosok parasit yang lebih dikenal sebagai tungau. Makhluk ini hanya berukuran 0,2 mm dan sering berkoloni lalu menumpuk di atas tubuh semut. Sang tungau menghisap nutrisi dari tubuh inangnya lalu bertelur di sana. Dan yang paling menjengkelkan, biasanya betina berpindah ke tempat yang sulit untuk dijangkau, macam bawah perut dan juga selangkangan. Inilah yang membuat parasit ini sulit untuk disingkirkan oleh sang semut. Terlebih, tungau berkembang biak hingga puluhan telur dalam satu kali siklus. Wups, para semut membersihkan satu sama lain atau perilaku yang sudah tertanam yang dinamakan grooming. Namun alih-alih bersih, justru sebaliknya, investasi tungau akan semakin masif. Dan yang paling terburuk adalah saat mereka menyerang ibunda ratu. Sebab tak ada pemimpin, maka tak ada tujuan, dan mereka satu koloni akan musnah. Aku benci tungau. Dari mulai menarik daun, membuat jembatan hidup, hingga melumpuhkan penyusup, mereka adalah semut tenun. Yap, serangga penjahit di alam liar, bahkan bekerja sama dalam koloni yang cukup besar. Mereka adalah penghuni pohon, dan dalam satu koloni berisikan ratusan ribu semut. Lihatlah, pekerja kecil mulai menyiapkan larva, sementara prajurit besar menahan serta membentuk setiap dedaunan. Semua yang mereka lakukan ditujukan sebagai proses pembuatan sarang. Kalian nungguin ya. Yap, sang semut menggunakan larva yang bisa menghasilkan sutra sebagai bahan perekat. Dengan penuh kehati-hatian, dia membaluri setiap sudut maupun celah, sebuah proses akhir ataupun finishing, hingga akhirnya menghasilkan mahakarya yang terbilang menakjubkan sebab dibuat oleh hewan kecil macam semut. Serangga ini berhabitat di Asia Tenggara dan juga Australia. Alih-alih dimusnahkan, mereka lebih sering dimanfaatkan sebagai pembasmi hama. Smart people. Apakah Anda pernah berpikir berdiri di atas air hanyalah mitos? Maka hewan ini akan tertawa puas. Yap, bisa dibilang dia adalah satu-satunya reptil yang tidak bisa tenggelam secara alami. Bahkan saat terkena hujan maupun tetesan air, dia tetap bertahan. Hewan ini adalah tokek Brazil, berhabitat asli di hutan hujan Amazon. Kemampuannya didasari karena kulit yang super hidrofobik atau anti air. Lihatlah, meski dihantam berkali-kali, air tak mau meresap, mereka terus memantul. Terlebih, ukurannya hanya 2 cm, terbilang kecil, tidak seperti tokek lainnya. Namun mereka tak memiliki bantalan perekat di kakinya, jadi tidak bisa menempel di atas kaca. Meski terjatuh, sang tokek tak pernah khawatir tenggelam. Hanya satu yang ia takutkan, yaitu predator. Inilah sang reptil yang kebal air namun tak kebal hukum alam. Smart people. Sebelum bermigrasi, mereka melakukan beberapa hal yang terbilang unik dan juga nyeleneh. Dari mulai mencuri cangkang hasil molting atau pergantian kulit, ada juga yang bertarung hingga bersenggama, namun pada akhirnya mereka akan berkumpul. Yap, kepiting laba-laba terkenal karena formasi pertahanannya yang berbentuk seperti kubah atau piramida, guna menghindari berbagai macam ancaman, tak terkecuali pari, sang UFO penghuni lautan. Lihatlah, dia mulai bergerak layaknya awan hitam yang memberi kegelapan. Mempunyai sirip yang berfungsi seperti sayap, sang pari mulai mengibaskan. Wups, nampaknya formasi pertahanan kepiting tidak dianggap serius olehnya. Buset dah. Dia ketiban apes, warnanya begitu mencolok sehabis pergantian cangkang. Was-was dan terus bergerak, sang kepiting kelimpungan. Ampun bang. Wups, predator tak pernah mengampuni. Terlebih, pari banteng termasuk agresif dalam hal berburu. Dia memiliki hisapan yang kuat, bahkan bisa memecah cangkang. Namun tak seperti jenis pari lainnya, ada yang dikurangi, yaitu ekornya tidak berbisa. Dan yap, di antara ribuan, satu terselamatkan, namun dia memikul beban. Kini tugasnya adalah menjalani kesempatan kedua, beranak sebanyak mungkin, menyeimbangkan alam. Aku benci pari. Sebuah ritual yang sering mereka lakukan saat bertemu. Prairie dogs atau anjing padang rumput terbiasa mendekatkan hidung dan juga mulut untuk menyapa maupun berinteraksi. Namun sepertinya ada masalah pribadi hingga membuat keduanya berguling bertarung. Lihatlah pergerakannya yang cutie, cibi-cibi kawaii dengan panjang tubuh 40 cm dan berat 1,5 kg. Aku merasakan sesuatu. Hewan ini terbilang mempunyai indera penciuman yang sensitif dan yap, benar saja, seseekor mendekati area
arena bermain, rumah, atau batas wilayah mereka. Tanpa ragu, sang penjaga mengirim signal tanda bahaya. Colek, colek, colek. Saling berkoordinasi untuk mengamankan diri, sebab mereka hidup dalam koloni yang besar dan bersosial tinggi. Namun, peringatan yang ia kumandangkan tak benar-benar didengarkan. Kehilangan kawan, dia pun pulang membawa sebuah penyesalan. Aku benci serigala. Merayap-rayap mencari sesuatu untuk disantap. Dia adalah ular terbesar di dunia, sang sosis besar berjalan, anaconda. Sebelum memangsa, dia terbiasa berpura-pura, berkamuflase menjadi dedaunan kering maupun ranting. Nampaknya dia mendeteksi sebuah gerakan. Target ditemukan. Namun setelah ditelaah, ternyata itu adalah kapibara, hewan yang cukup merepotkan, terutama di daratan. Terlebih, pergerakan anaconda hanya 9 km per jam, kecuali di dalam air 18 km per jam. Rupanya dia mengalihkan perburuan kepada anyak-anyak buaya yang baru menetas. Whoops, tak semudah itu, Paman. meski terbilang kuat, mempunyai senjata berupa lilitan, namun setiap ular mempunyai kulit yang sensitif. Hewan yang berhabitat di Amerika Selatan, terutama Amazon ini, sangat alergi terhadap sesuatu yang tajam. Tubuhnya tidak sepanjang piton reticulatus, namun beratnya bisa mencapai 250 kg. Aku benci anyak buaya. Zebra adalah entitas yang sering tersakiti. Terlebih, warnanya yang mencolok memancing lalu lalang predator. Dari mulai singa, cheetah, hingga buaya sering menyengsarakan sang kuda. Whoops, namun kekuatan kakinya sangat mengagumkan. Dia bisa berlari hingga 65 km per jam. Sementara corak di tubuhnya berfungsi seperti sidik jari manusia. Itu artinya tidak ada dua zebra yang memiliki pola garis tubuh yang sama. Meski parasnya terlihat humoris dan konyol, nyatanya mereka sulit dijinakan. Sang kuda berperilaku sosial tinggi. Mereka saling menjaga dan memberi makanan. Dan yap, dia coba untuk membantu anyak-anyak, namun tubuhnya sudah cedera fatal. Kuda ini hidup di sabana maupun padang rumput Afrika. Mempunyai panjang tubuh hingga 2,5 meter dengan berat 400 kg. Mereka bahkan tertidur dalam kondisi berdiri. Akan tetapi, Kasihan ya. anyak-anyak harus berbaring dan tertidur selamanya. Aku benci dia. Hewan ini mampu berdiri di atas tebing dengan kemiringan yang ekstrim, bahkan hampir vertikal. Yap, mereka tak memerlukan perlengkapan, bahkan berjalan dan melompat di atas ketinggian. Sebab kambing ibex memiliki otot kaki yang kuat, serta kuku yang terbelah, dan sol yang lentik. Berkat perkara inilah, bahkan anyak-anyak kambing sudah menjadi pendaki yang handal sekaligus mahir. Bukan sekedar iseng, apalagi menekuni hobi, mereka memanjat tebing untuk menghindari predator dan mencari makanan. Terlebih, sang kambing adalah herbivora, dan mereka tepat berada di atas bendungan, tempat di mana air dan lumut berada, paling tidak bisa menggaransi perutnya. Whoops, sang anyak mulai tersadar dia beranjak terlampau jauh. Namun sebuah pembelajaran penting, karena bukan cuma skill, mental pun harus dilatih. Akan tetapi rasa takut membuat letih, maka bunda akan hadir menyemangati setiap hari sepanjang waktu, hingga anyak-anyak mulai dewasa dan berdikari sendiri. Smart people. Tolong, tolong. Yap, berbagai rintang menghadang. Anyak-anyak penyu sudah diuji semenjak dini. Lihatlah, bukan sekedar nasibnya yang terkatung, bahkan tubuhnya digantung oleh capit sang kepiting. Hewan yang berjalan miring ini memanfaatkan pergerakan lambat anyak-anyak penyu serta menjadikannya sebagai bahan santapan. Dia mempackingnya agar lebih kompak dan juga portable. Sang predator memasukkan hidangan ke dalam sarang. Namun itu baru tantangan pertama bagi sang anyak-anyak penyu sebelum lepas bebas. Sebab hewan dan juga perkara lain menunggu mereka, dari mulai ikan, burung, buaya, hingga deburan ombak. Akan tetapi meski tak terasa, kerasnya usaha mampu merubah keadaan secara perlahan. Dan yap, Merdeka. sisanya biarkan samudra mengantarkan sang pejuang ke pangkuan kebebasan, sementara sang pelaku bercermin dan bertobat. Ups, terlambat. Aku benci kepiting.
Meski kalah ukuran tak membuat semangatnya padam. Dia terus melawan. Cubitan di pipi bercampur ludah membuat sang ular panik. Menjijikan. Ternyata kadal yang ia jajaki seekor LGBT. Dia pun pergi dan tak kembali. Hewan ini adalah Draco lizard atau kadal terbang. Dia bisa meluncur dan melayang di udara. Lihatlah, dia melebarkan membran sayapnya dan bisa menempuh jarak hingga 10 meter. Memanfaatkan hembusan angin, sang naga versi light berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Dia adalah makhluk yang efisien sekaligus hemat energi, jarang menyentuh tanah kecuali saat berkembang biak. Yap, dia terdiam sejenak merasakan hawa dan juga getaran di sekitarnya. Ups, lajur ular terdeteksi, namun sepertinya itu adalah pohon yang dia idamkan. Sembari memperhatikan semut bekerja, sang kadal memunguti pajak. Kerja yang benar, nyam nyam nyam. Dia hidup di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kadal sialan. Ikan ini sangat dihormati di lautan, bahkan sekelas hiu segan dan menghargainya. Dia adalah Rush Cleaner atau ikan pembersih, sang dokter di bawah samudra. Sebelum melakukan sebuah ritual, mereka akan berkomunikasi melalui gerakan tertentu. Biasanya hanya beberapa detik, hingga akhirnya sang dokter mulai melakukan prakteknya. Dari mulai memakan parasit, membersihkan kotoran, hingga menyembuhkan luka. Lihatlah, bahkan ikan fugu yang lugu serta belut moray yang galak menikmati jasa pembersihannya. Dan yap, berkat layanan gratis yang bermanfaat yang diberikan olehnya, ikan pembersih terbilang hidup damai. Mereka tidak mempunyai musuh alami pun predator, bahkan layak diberi bintang 5. Terlebih, hewan ini mempunyai peran penting dalam bidang kesehatan di lautan. Mempunyai tubuh pipih sepanjang 13 cm, membuatnya gesit dan cepat dalam bekerja. Ups, ternyata mereka mengobati manusia juga. Smart people, smart people. Selayaknya galaksi, gemerlap cahaya menyinari angkasa. Terang benderang bukan karena benda langit, apalagi lampu, melainkan lendir cacing. Hewan ini mengeluarkan cairan lengket yang menempel di atap goa, mirip dekorasi rumah. Glowworm atau cacing bercahaya mempunyai lendir yang mengandung senyawa mirip kunang-kunang. Sebuah sistem bioluminescence merubah energi menjadi bersinar. Tujuannya untuk menjebak mangsa karena serangga tertarik dengan cahaya. Whoops, sang cacing berhasil memancing, mengisi perutnya yang kosong kering. Mereka berhabitat di Selandia Baru dan hidup di dalam goa maupun tebing berbatu. Sementara hanya beberapa saja cacing yang dapat bersinar. Ada juga yang hidup di samudra maupun lautan. Sebuah alternatif hiasan rumah bukan cuma indah. Lendirnya mampu menjebak kecoa dan juga nyamuk menjadi tidak betah, sumpah. Dan yap, cacing saja bercahaya. Kamu kok gelap? Aku benci skincare. Ups, kecelakaan membuat tubuhnya kaku dan tak bergerak. Dia menggelinding dari atas dinding tebing, sebuah mekanisme pertahanan untuk menghindari cedera fatal. Kini hanya menunggu takdir kemana gravitasi membawanya. Yap, ternyata genangan air menyelamatkan jiwa dan raganya. Akan tetapi, dia sedikit tersentak karena masalah lain menunggunya di seberang sana. Sementara sang saudara, katak pohon hijau, terjebak dalam situasi yang genting dan mencekam. Dua predator tarantula dan juga ular tepat berada di depan dan juga belakangnya. Menutup mata pun percuma karena itu bukan mimpi belaka. Jadi dia menunggu sebuah pertanda dari Yang Maha Kuasa. Dan yap, intuisi itu datang seketika. Sang kodok menaiki punggung tarantula. Alih-alih berserah diri dan mati, dia memilih untuk menunggangi mimpi buruknya. Menyerah adalah sebuah pilihan, tidak menyerah adalah keharusan. Di saat yang lain susah payah mencari, beberapa kepiting memilih untuk mencuri. Yap, terbilang efektif, namun tentu saja karma pasti menghantui. Tak jauh dari sana, target ditemukan. Ikan moonskipper bertugas sebagai aparat. Mereka menghukum kepiting yang licik dan juga kikir. Lihatlah, mata bulat dan juga belo. Dia terus melompat dan tak memberi pengampunan. Masa bodoh. Beberapa entitas berhasil kabur dan juga selamat, bahkan berumah tangga dan mempunyai anak-anak. Namun terkadang cerita bersama
bersandar bukan pada bagaimana Anda hidup, melainkan seperti apa Anda mati. Ups, Tuan Crab harus mengakhiri kisah hidupnya di tangan monyet. Sebuah ending cerita yang kurang populer, namun paling tidak sang monyet mendapatkan seafood yang good. Mereka adalah makake atau monyet ekor panjang pemakan kepiting. Hidup di hutan bakau termasuk Indonesia. Mereka juga mengajarkan teknik ini secara turun-temurun. Aku benci monyet. Membuka pantat dan menyiapkan jaring, dia memanfaatkan hembusan udara untuk berpindah tempat. Sang laba-laba hanya perlu mengeluarkan 2 hingga 5 meter jaring sutra, memanjang di udara, menciptakan gaya angkat yang membawa sang laba-laba terbang melayang mabuk kepayang. Sementara sisanya biarkan angin membawa dirinya sampai ke tujuan. Sebuah teknik yang dinamakan ballooning sekaligus menobatkannya sebagai traveler tercerdas sekaligus terbangor. Sebab tercatat laba-laba peluncur pernah menempuh jarak hingga 4.800 km di tengah lautan. Serangga ini melayang, mengawang tanpa henti, bekerja sama dengan alam, hingga akhirnya bersinggah di atas kapal di Samudra Atlantik. Bahkan mereka bisa berkunjung ke area terpencil atau tak terjamah oleh entitas lain, membuat jaring untuk bercinta. Namun, ups, sang laba-laba membuat jaring yang abal-abal. Istimewa. Ups, sang hewan ingusan tengah mencari pasangan. Dia adalah echidna, salah satu dari sedikit mamalia yang bertelur. Yap, tak cukup berdiam diri karena jodoh harus dicari. Jadi dia beranjak pergi. Tada. Memiliki bentuk tubuh yang unik, campuran landak, platypus, serta pemakan semut. Hewan ini berhabitat asli di Australia. Dia juga tidak memiliki gigi dan hanya mengandalkan lidah sepanjang 18 cm. Lihatlah, dia berhasil mendapatkan pujaan hati yang terus membawanya ke tempat sepi. Terlebih, sang pejantan memiliki alat reproduksi berkepala 4, menggunakan 2 dalam satu waktu dan sisanya nonaktif atau silih berganti jika dia mau. Panjang tubuh mereka maksimal 50 cm dengan berat sekitar 7 kg. Sementara betina hanya bertelur 1 setiap kawin dan menaruhnya di dalam kantung perut, serta menggunakan pori-pori untuk menyusui karena tidak mempunyai puting susu. Dia adalah burung yang mempunyai paruh panjang melebihi tubuhnya. Dia sangat senang sekali memasuki kedalaman, termasuk bunga markisa yang panjang. Lihatlah, sang burung perlahan memasuki lubang dan yap, kenyot. Mereka bisa melayang layaknya helikopter karena mempunyai otot dada yang kuat. Bisa bergerak maju mundur kanan kiri, bahkan mengepakkan sayapnya 70 kali per detik. Ups, sang bunga menawarkan diri untuk dihisap, yang tentu saja akan dengan senang hati burung itu sedot. Terlebih karena keaktifannya yang super, kolibri harus mengkonsumsi nektar setiap menit. Sesudah terpuaskan, sang burung membersihkan paruhnya agar kotoran dan juga penyakit tidak tertempel. Kolibri paruh pedang berhabitat asli di Amerika Selatan. Mereka hidup di dataran tinggi hingga 3.500 meter di atas permukaan laut. Yap, gatal-gatal karena tidak menggunakan pengaman. Aku benci. Yap, apa jadinya jika wabah terjadi akibat invasi serangga macam belalang? Tahun 2019 sampai 2021, warga Afrika Timur disurpriskan oleh serangan kawanan belalang, bahkan tercatat sebagai wabah terburuk oleh Badan Pangan Dunia. Bermula dari badai yang mengeluarkan curah hujan berintensitas tinggi hingga cuaca lembab dan dingin, membuat sang serangga terus berkembang biak hingga miliaran ekor. Yap, konsekuensinya adalah krisis pangan beserta kerugian ekonomi. Layaknya peribahasa, belalang tak pernah kenyang, bahkan mengunyah makanan sembari bereproduksi. Serangga ini menutupi 240.000 hektar di berbagai negara, termasuk Pakistan dan juga India. Serangga ini melahap pertanian atau stok pangan untuk 20 juta orang. Meskipun belalang adalah sumber protein sekaligus rejeki, namun jika terlalu banyak dan sulit untuk dikendalikan, mungkin saja bisa menjadi awal mula terjadinya Armageddon. Ups, dilarang bertengkar saat upacara diadakan. Aduh. Lihatlah, puluhan ribu individu